Pelajaran nomor 6. Hello, listeners. Hello, Chris. Hello, Jane. Hello, Rudy. Hello, Hello, listeners. Saudara pendengar, dalam pelajaran yang lalu, kita telah berlatih mengucapkan bilangan-bilangan atau angka-angka dalam bahasa Inggris. Kita juga berbicara tentang harga, jarak, dan jangka waktu. Saudara tentunya masih ingat bahwa dalam bahasa Inggris ada bentuk yang khusus, yaitu bentuk jamak yang harus dipakai kalau kita berbicara tentang sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi, berbeda dengan bahasa Indonesia. Untuk membuat bentuk jamak, kita hampir selalu menambahkan s, z, atau ez pada kata dasarnya. Kata dasar hanya dipakai sebagai bentuk tunggal. Coba dengarkan Chris sekarang. Dia akan mengatakan dalam bahasa Inggris $1 dan $50. $1, $50. Kata dasar Dollar, dipakai untuk satu. Sedangkan untuk lebih dari satu, kita pakai bentuk jamak. dollars. Chris akan memberikan beberapa contoh lagi. Coba dengarkan dan ulangilah. Pertama-tama, 1 bulan dan 18 bulan. 1 month, 18 months. Sekarang, 1 kilometer, 70 kilometer. 1 kilometer, 70 kilometers. Dan sekarang, Chris akan memberikan contoh dengan memakai ukuran Inggris lama, yaitu inch. 1 inci, 6 inci. 1 inch, 6 inches. 1 tahun dalam bahasa Inggris ialah. 1 year. Nah, sekarang coba katakan dalam bahasa Inggris 4 tahun. Jangan lupa mengulangi jawaban yang benar sesudah saudara mendengarnya. 4 years. Dan saudara masih ingat bahwa di belakang kata tanya, How many? bentuk jamak yang harus dipakai. Coba ucapkan sesudah Chris. How many dollars? How many kilometers? How many months? Tentu saja, kata tanya tadi dapat dipakai untuk hal-hal lain di samping uang, jarak, dan waktu. Misalnya, kita mungkin ingin bertanya berapa orang kakak serta adik laki-laki dan perempuan seseorang. Dalam bahasa Inggris, hanya ada satu kata, baik untuk kakak maupun adik laki-laki, yaitu Brother. Chris akan mengucapkan kata dasarnya. Coba dengarkan dan ulangilah. Brother. Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan mengenai berapa orang kakak atau adik laki-laki. Dan ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. How many brothers? Dari salah satu pelajaran yang lalu, saudara sudah mengetahui bahwa kakak atau adik perempuan dalam bahasa Inggris ialah. Sister. Coba ucapkan kata dasarnya sesudah Chris. Sister. Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan mengenai berapa orang kakak atau adik perempuan. Kemudian ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. How many sisters? Baiklah. Sekarang, kalau saudara ingin bertanya kepada seseorang berapa orangkah kakak dan adiknya, dalam bahasa Inggris saudara mengatakan, How many brothers and sisters
do you have? Chris mengucapkan pertanyaan tadi dengan perlahan-lahan. Coba dengarkan bagaimana Jane mengucapkan kata And dalam ungkapan. brothers and sisters. Coba dengarkan lagi. Brothers and sisters. Chris akan mengulangi pertanyaan tadi. Coba dengarkan. How many brothers and sisters do you have? Mari kita berlatih mengucapkan pertanyaan tadi, mulai dari bagian yang terakhir. Coba ulangi sesudah Chris. Do you have? Brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Jawaban atas pertanyaan tadi berbunyi, misalnya seperti berikut. I have 3 brothers and 1 sister. Dan sebaliknya, kalau yang menjawab ingin supaya si penanya berbicara tentang dirinya, dia dapat bertanya, What about you? pertanyaan tadi merupakan dorongan bagi si penanya untuk berbicara tentang dirinya. Dalam hal ini, untuk mengatakan berapa orang kakak dan adiknya. Coba dengarkan lagi. What about you? Sekarang akan kita dengarkan suatu percakapan pendek yang terjadi di rumah Chris, tidak lama sesudah Chris berkenalan dengan Iwan. Chris dan Iwan sedang duduk mengobrol sambil mendengarkan piringan hitam. Ewan, how many brothers and sisters do you have? 3 brothers and 1 sister. What about you? I have 2 sisters. You know, Jane. Yes, and Helen. Yes, Helen. Hi, Chris. Ah, g'day, Helen. Hello, Ewan. Hello, Helen. Percakapan tadi mudah diikuti, bukan? Saya harap saudara dapat menangkap dengan jelas bentuk-bentuk tunggal dan jamak dari kata yang berarti kakak atau adik laki-laki dan kakak atau adik perempuan. Iwan mengatakan, 3 brothers and 1 sister. dan Chris mengatakan, 2 sisters. Saudara pendengar, kita telah berbicara tentang suatu perbedaan yang merupakan keharusan dalam bahasa Inggris, yaitu kita harus memakai bentuk tunggal kalau berbicara tentang satu, dan harus memakai bentuk jamak kalau berbicara tentang lebih dari satu. Dan contoh-contoh yang kita pakai selama ini selalu menyebutkan berapa, yaitu jumlahnya. Sekarang, mari kita perhatikan beberapa contoh yang tidak menyebutkan jumlahnya. Kalau kita berbicara tentang Iwan dan Chris, kita dapat mengatakan bahwa mereka keduanya mahasiswa. Dalam bahasa Inggris, mahasiswa atau pelajar, kata dasarnya ialah Student. tetapi karena kita sedang berbicara tentang Iwan dan Chris, jadi lebih dari satu orang, kita harus memakai bentuk jamak, yaitu Students. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Dalam bahasa Inggris, Ewan and Chris are students. Helen akan mengucapkan kalimat tadi dengan perlahan-lahan. Coba dengarkan. Ewan and Chris are students. Apakah saudara menangkap kata di muka Students. yang artinya adalah dan ejaannya ialah A-R-E, tetapi biasanya diucapkan sebagai Helen akan mengucapkan kalimat tadi lagi dengan lebih cepat, seperti dalam percakapan sehari-hari. Coba dengarkan. Ewan and Chris are students. Saudara-saudara, sekarang susunlah kalimat tadi mulai dari kata yang terakhir. Ucapkan sesudah Helen.
Students. A students. Ewan and Chris are students. Ewan and Chris are students. Nah, sekarang Chris akan mengatakan bahwa Helen dan Jane bersaudara. Coba dengarkan singkatan kata Are. dan akhiran bentuk jamak dari kata yang artinya kakak atau adik perempuan. Kemudian, ulangilah kalimatnya. Helen and Jane are sisters. Helen and Jane are sisters. Kelak, kalau Chris dan Iwan sudah menyelesaikan pelajarannya, mereka menjadi insinyur. Dalam bahasa Inggris, Engineers. Z. pada akhir kata tadi, karena ada dua orang insinyur, Chris serta Iwan. Kelak, kalau mereka sudah lulus, kita dapat mengatakan, Chris and Ewan are engineers. coba dengarkan lagi dan ulangilah. Chris and Ewan are engineers. Are engineers. Dalam bahasa Inggris, penting sekali menggabungkan kata-kata itu menjadi satu. Dan dalam menggabungkan kata-kata itu, bunyi dalam kata yang ejaannya A-R-E itu diucapkan sebagai penghubung. Kalau kata berikutnya dimulai dengan huruf hidup, seperti kata Engineers. Coba dengarkan ucapan Helen. Are engineers. Listen again. Are engineers. Sekarang coba dengarkan kalimat seluruhnya dan ucapkan sesudah Helen. Chris and Ewan are engineers. Dalam contoh tadi, kita dapat mengganti Chris and Ewan. dengan They. dengan demikian, kalimat kita terdiri dari They are engineers. But they dan are diucapkan sebagai there. Helen akan mengucapkan kalimat tadi seluruhnya. Coba dengarkan. They're engineers. Listen again and repeat. They're engineers. They're engineers. Baiklah, They dan are diucapkan sebagai there. dan bunyi dipakai untuk menghubungkan dengan kata berikutnya, yaitu Engineers. Are engineers. sebuah contoh lain dengan They. kita dapat mengganti kalimat Helen and Jane are sisters. dengan kalimat They're sisters. coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. Kemudian ulangilah. They're sisters. They're sisters. Dan berbicara tentang Chris dan Iwan saat ini, jadi bukan pada masa yang akan datang, kita dapat mengatakan, They're students. coba ucapkan sesudah Helen. They're students. Berbicara tentang diri mereka sendiri, Chris dan Iwan dapat mengatakan, We're students. We ditambah are menjadi we're. We dan are dan students. menjadi. We're students. Saudara-saudara semua adalah mahasiswa atau pelajar. Saudara adalah pelajar bahasa Inggris. Saudara-saudara pelajar dalam bahasa Inggris ialah You dan are students. You dan are diucapkan sebagai. your students. Coba saudara terangkan mengenai diri saudara. Apakah tadi saudara mengatakan, We're students. coba dengarkan Chris dan Iwan lagi. Kemudian terangkan mengenai diri saudara-saudara dengan memakai kalimat yang sama. We're students. Bagus, saudara-saudara.
Tadi, Chris dan Iwan mengatakan, We're students. We ditambah, are, diucapkan sebagai, we're dan kemudian diikuti kata dalam bentuk jamak. students. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin berbicara tentang satu orang mahasiswa? Tentang Iwan misalnya. Iwan's a student. Contoh ini dalam bentuk tunggal. Kita tidak memakai are. Apakah saudara masih ingat ungkapan This is yang diucapkan kalau seseorang diperkenalkan? Ketika Chris memperkenalkan Iwan kepada Helen, dia mengatakan, Helen, this is Iwan. saudara mendengar kata is tadi is dipakai kalau kita berbicara tentang satu orang lain. Tetapi kata itu diperpendek dan digabungkan dengan kata yang di depannya. Jadi kita tidak mengatakan Iwan is tetapi Iwan's. Helen akan berbicara tentang Iwan lagi. Coba dengarkan kata Iwan's dan kata yang mengikutinya. Iwan's a student. a student. Bentuk tunggal kata Students ialah a student. No s pada akhir kata dasarnya, yaitu student and a student. A serupa dengan satu atau seorang. Tetapi dalam bahasa Inggris, kata ini harus dipakai. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Helen. A student. Ungkapan tadi terdiri dari dua kata. Tetapi dalam percakapan sehari-hari, kedua kata itu diucapkan sebagai satu kesatuan. Coba dengarkan Helen, kemudian ulangilah. A student. Iwan's a student. Iwan's a student. Atau sebagai pengganti Iwan, kita dapat memakai he. He dan is diucapkan sebagai. he's. He's. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. He's. Sekarang Helen akan mengucapkan kalimat seluruhnya. Coba dengarkan, kemudian ulangilah. He's a student. He's a student. Saudara-saudara, coba terangkan mengenai Chris. Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. He's a student. Baiklah, Helen adalah juru ketik, atau dalam bahasa Inggris, Typist. saudara-saudara, coba terangkan mengenai Helen. Kemudian, ulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. She's a typist. She's. Yang dipakai dalam contoh tadi, dan bukan He's. karena kita berbicara tentang seorang wanita. Jane adalah seorang ibu rumah tangga. Dalam bahasa Inggris, Housewife. coba terangkan mengenai Jane. She's a housewife. Dan suaminya pedagang asuransi. Coba dengarkan ucapan kata yang berarti suatu atau seorang, yang dipakai di muka kata yang artinya penjual asuransi. An insurance salesman. An insurance salesman. Listen again. An insurance salesman. Setiap kali kita harus menggabungkan kata-katanya A student, a typist, a housewife. dan sebagainya. Kalau kata yang kedua mulai dengan huruf hidup, kita mengatakan An, dan bukan. a. Coba dengarkan Helen lagi. An insurance salesman. Contoh yang lebih sederhana ialah kalau kita berbicara tentang Iwan pada masa yang akan datang. Kalau dia sudah menjadi insinyur. Istrinya kelak dapat mengatakan, He's an engineer. An engineer. Listen again and repeat. He's an engineer. He's an engineer. And Rudy's an announcer. An announcer.
Penyiar dalam bahasa Inggris ialah Announcer. kata itu dimulai dengan huruf hidup, jadi didahului oleh. An. Dengan demikian, Rudy's an announcer. Benar, saya penyiar. Sekarang Jane akan berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi, dia akan memakai I'm a housewife. I'm a housewife. dengan I kita tidak memakai is tetapi kita memakai am. I am. digabungkan menjadi. I'm. Jadi, Jane mengatakan, I'm a housewife. sekarang masing-masing dari kami berempat akan berbicara tentang diri sendiri. Yang pertama, Iwan. I'm a student. I'm an announcer. Saudara pendengar, berbicara tentang Iwan, Helen, dan Jane, kita mengatakan A student, a typist, a housewife. kita berbicara tentang orang satu demi satu, jadi berbentuk tunggal. Dan bila berbicara tentang satu benda atau seekor binatang, kita juga memakai A dan. an. Sekarang, mari kita berlatih dengan beberapa nama benda dalam bahasa Inggris. Iwan akan menyebutkan suatu benda dalam bahasa Indonesia, kemudian Chris akan menyebutkannya dalam bahasa Inggris dengan perlahan-lahan, dan Helen akan mengucapkannya dengan lebih cepat, dan saudara hendaknya mengulangi yang diucapkan Helen. Coba mulai, Iwan. Lonceng. A bell. A bell. Apakah tadi saudara mengatakan A bell, sesudah Helen? Bagus. Setiap kali, ulangilah sesudah Helen. Kata berikutnya. Mobil. A car. A car. Kereta api. A train. A train. Pesawat terbang. An aeroplane. An aeroplane. Good. Car, train, aeroplane. a car, a train, an aeroplane. Saudara-saudara, coba ucapkan istilah bahasa Inggrisnya sesudah saya mengatakannya dalam bahasa Indonesia. Mobil. A car, yes. Kereta api. A train, yes. Pesawat terbang. An aeroplane, yes. An. Yang dipakai dalam contoh tadi. Nah, sekarang dua contoh mengenai binatang. Iwan akan menyebutnya dalam bahasa Indonesia, dan Helen akan mengucapkan istilahnya dalam bahasa Inggris. Saudara hendaknya mengulangi yang dikatakan Helen. Kuda. A horse. Gajah. An elephant. Baiklah. Contoh yang satu dengan A. dan yang lainnya dengan An. kuda, A horse. gajah. An elephant. Saudara-saudara sudah tahu kalau kita berbicara tentang seorang laki-laki, kita memakai kata He. dan kalau kita berbicara tentang seorang wanita, kita memakai kata. She. Nah, kalau kita berbicara tentang seekor binatang atau satu benda, kita memakai. It. Coba dengarkan Jane sekarang. Dia akan mengatakan ini kereta api dalam bahasa Inggris. It's a train. It's a train. Coba dengarkan lagi bagaimana kata-katanya digabungkan menjadi satu. It's a train. It's a train. Coba ucapkan bagian pertama sesudah Jane. It's.
Dan sekarang kalimat seluruhnya. Dengarkan dan ulangilah. It's a train. Dan sekarang, mari kita coba mengenal binatang atau benda dalam bahasa Inggris. Saudara pendengar, coba apakah saudara dapat mengenali suara-suara itu? Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Chris akan menebak yang pertama. It's a horse. Nah, sekarang coba saudara teruskan. It's a bell. It's a horse. It's an aeroplane. It's an elephant. It's a car. It's a bus. It's our bus. Hurry. Nah, saudara pendengar, demikianlah pelajaran kali ini. Jangan lupa melanjutkan pelajaran tadi seperti yang tertulis dalam buku saudara. Ikutilah siaran yang akan datang untuk pelajaran berikutnya dan pelajarilah bagian pertama dari pelajaran nomor 7 sebelum siaran. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu kembali. Goodbye, listeners.